Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Nasrobi dengan NIM 21010200027. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto. Baiklah, di sini kita langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendekatan yang digunakan dalam pesan persuasif. Baiklah, dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, komunikator dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach. Namun, jika audiens bersifat objektif atau audiens lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan? Ada 6. Baiklah, yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang sesuai. Dalam berkomunikasi tentunya yang menjadi sorotan utama yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antara karyawan maupun dengan pemimpin. Sebagaimana pemilihan bahasa menggunakan bahasa yang formal, karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Yang kedua yaitu memastikan intonasi suara yang jelas. Intonasi yang jelas akan menimbulkan berjalannya komunikasi dapat berjalan dengan baik, karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau miscommunication, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya menggunakan intonasi yang jelas, misalnya dalam mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, dan U. Baiklah, yang ketiga yaitu antusias. Antusias dalam berkomunikasi dapat diperlihatkan dengan cara mendengarkan dengan seksama, memberikan tatapan mata yang berbinar, menunjukkan rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara, dan juga menyimak apa yang dibicarakan dan diakhiri dengan memberikan pendapat atau masukan jika ada dalam pesan berkomunikasi tersebut. Berikutnya yang keempat yaitu jangan bicara arogan. Baiklah, di sini maksudnya yaitu kita harus mendengarkan dengan seksama dan memberikan tatapan mata. Dalam berkomunikasi merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika dengan karyawan maupun dengan atasan. Tetapi dalam menanggapi atau memberi masukan saat berkomunikasi, dengan mengeluarkan kemampuan ilmu yang kita miliki, meskipun dirasa bahwa kita lebih pintar terhadap lawan bicara, hal tersebut yang harus dihindari. Hal tersebut akan menjadi sangat arogan untuk didengar dengan lawan bicara dan dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman antar pihak. Yang kelima yaitu bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk dari hasil interaksi antar individu. Dalam berkomunikasi, ekspresi-ekspresi tentu dapat dianggap sebagai suatu tanda bagaimana lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi, supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara atau sebaliknya. Baiklah, berikutnya yang keenam, menjaga sikap profesional. Sikap profesional dalam berkomunikasi dapat terlihat saat kita bertutur kata pada lawan bicara. Sikap profesional merupakan salah satu cara untuk menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi. Tidak diperbolehkan mencampurkan masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Hal ini dapat berakibat mengganggu kinerja Anda di perusahaan. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi merupakan sarana komunikasi antara satu orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bisnis. Komunikasi merupakan hubungan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Lalu, apa hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi? Menurut Rosenbach, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, pemikiran, atau pendapat, instruksi, dan lain-lain yang diungkapkan baik secara pribadi
maupun impresional, melalui simbol dan tanda untuk mencapai tujuan bisnis. Menurut Katz, komunikasi bisnis adalah pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian berbagai tujuan bisnis. Menurut Persing, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian makna melalui simbol-simbol yang meliputi semua unsur yang terlibat dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan, baik tertulis, lisan maupun non-verbal, dan dilakukan dalam suatu organisasi untuk membayar, untuk menyediakan layanan dan barang kepada orang-orang dengan harga yang wajar. Tujuan adalah untuk memperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berkaitan dengan penyampaian tujuan, yang berkaitan dengan pertukaran informasi, pemikiran atau pendapat, baik dalam bentuk tertulis, verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh organisasi mencapai tujuan bisnis. Baiklah, sekian penyampaian atau jawaban pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.